baik putaran 1 maupun putaran 2, insya Allah nomor 2 ada di mana-mana. 1 putaran ada, di putaran kedua juga ada. Prabowo Gibran. Di dunia maya saat ini ramai gerakan salam 4 jari. Ini simbol perlawanan untuk tidak memilih paslon nomor 2. Jadi jangan golput, pilihlah 1 atau 3. Nah, saya kira ini gerakan yang muncul dari ada semacam ketidakyakinan dari pendukung 1 dan juga tim ses 3 bahwa mereka akan menang 1 putaran. Jadi mereka sudah berancang-ancang untuk berkoalisi dan mengajak publik untuk menyatukan sikap agar tidak memilih paslon nomor 2. Jika pemilu ini 2 putaran, maka kemungkinan 2 akan masuk, salah satu dari 1 atau 3 akan gugur. Nah, bukan tidak mungkin bahwa pada putaran kedua, politisi yang tergabung di 1 dan politisi yang tergabung di paslon nomor 3 juga akan berkoalisi dengan paslon nomor 2. Yang pasti, gerakan salam 4 jari ini adalah gerakan yang temporer, dan kita lihat di putaran kedua, jika tidak jadi 1 putaran, akan muncul gerakan apa lagi. Dalam demokrasi, kreativitas itu boleh-boleh saja. Itu aja jawabannya. Mau kampanyenya joget, mau bikin lambang tangan, mau bikin simbol grafis, kan gitu-gitu, silahkan aja. Kami di TKD mewakili TKN per hari ini berdasarkan angka-angka masih meyakini bisa sekali. Jadi tidak terlalu mempermasalahkan. Mau bentuk apapun juga silahkan itu. Ya, kalau saya melihatnya begini ya. Politik ini kan, saya kan pernah ikut berkompetisi juga. Ketika dulu waktu saya mau jadi ketua umum, ciri-ciri kalau orang mau kalah, itu selalu hati gelisah. Membuat deadlock, macam-macam, membuat forum yang tidak berjalan. Itu kalau di pemilihan di Munas. Nah, Pilpres atau Pilkada, itu ada juga. Pertama, pemaksulan, nggak jalan. Yang kedua, mundur, nggak juga jalan-jalan. Isu ketiga sekarang asal bukan nomor 2 atau nomor pilih nomor 4, ya biasa aja. Itu ciri-ciri yang sudah apa ya, hati lagi galau. Kami di pasangan nomor 2 tidak pernah memikirkan orang-orang yang hati galau. Kami berpikir tentang masa depan bangsa. Itu terserah mereka, tapi saya yakin kalau rakyat itu kalau komunikasi politik tentu terus kita rajut, karena kita sama-sama tahu bahwa kemungkinan besar akan ada putaran kedua, walaupun kita tetap berjuang agar 1 putaran yang bisa dimenangkan oleh Ganjar Mahfud. Tapi sepertinya akan ada 2 putaran. Ketika ada 2 putaran, pasti harus menjalin komunikasi politik dengan semua pihak pastinya. Nah, bahwa antara paslon pendukung paslon 01 dan 03 itu seolah-olah pada saat ini secara alami, ya kita bicara soal alami karena secara alami karena belum ada pembicaraan yang formal, belum ada pembicaraan yang serius antara para tokoh-tokoh, terutama antara Pak Ganjar dan lain-lainnya ya. Ini pasti Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai tokoh-tokoh utamanya. Kita TPN hanya memfasilitasi gitu ya. Nah, tapi secara alami pendukung 2 paslon ini punya titik-titik kesamaan. Sama-sama ingin berjuang bagi demokrasi, sama-sama gelisah dengan kita melihat ada banyak sekali potensi kecurangan yang terjadi. Kita tentu concern, kita tentu khawatir kalau ada upaya-upaya intimidasi, dan yang jelas bahwa para pendukung 01 dan 03 sama-sama menginginkan agar pemilu ini, Pilpres kali ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan jujur, adil, terbuka. Tidak ada kecurangan, tidak ada intimidasi, dan hasil atau produk dari Pilpres kali ini adalah pemimpin yang betul-betul punya legitimasi. Nah, jadi kalau pada saat ini seolah-olah ada wacana harus satu putaran, saya rasa biarkan saja proses alami yang terjadi di politik seperti apa, dan jangan berpikir bahwa kalau 1 putaran kemudian
kita akan menghemat anggaran. Jadi menurut saya mau kreativitas 4 itu gabungan 1 dan 3 it's okay, nggak masalah mau bergabung juga, tapi syaratnya kan harus ada 2 putaran kan, ya nggak? Itu hanya mungkin terjadi 1 dengan 3 bergabung atau 2 dengan 3, 2 dengan 1 bergabung, syaratnya harus ada 2 putaran. Kalau sekarang pada putaran pertama ini atau mungkin satu putaran ini nggak boleh ada yang bergabung, konstitusi, undang-undang melarang bergabung. Jadi kalau ada pasangan yang bergabung padahal seharusnya bersaing, itu melanggar undang-undang. Sekarang disuruh bertanding kok malah bersanding, ya dong. Yang kasihan pendukungnya. Kayak kamu nonton Kesebelasan Indonesia lawan Australia, sudah dikasih tahu, udah konversi pers duluan, nanti kita akan hasilnya draw, kan nggak asik, ya kan? Padahal kita harus menang kan? Ya, kalau itu dampaknya bukan kami, dampaknya bagi pendukungnya. Ketika masing-masing pendukung 1 dan 3 merasa bahwa mereka nanti akan bergabung, berarti salah satunya pasti akan kalah, tidak lolos putaran kedua. Itu ngapain aku rame-rame, aku capek-capek berkampanye. Jadi menurut saya, kalau itu tafsirannya 1 dan 3 bergabung akan seperti dampaknya. Terus apa lagi tafsir kedua tadi? 1 dan 3 akan lolos. 1 dan 3 akan lolos, ya mudah-mudahan teman-teman yang berpikir seperti itu bisa belajar lagi matematika, belajar lagi membaca berita-berita di media. Termasuk kalau bisa membantah hasil saya survei yang hari ini mengatakan baik putaran 1 maupun putaran 2, insya Allah nomor 2 ada di mana-mana. 1 putaran ada, di putaran kedua juga ada, ya kan? Jadi menurut saya pasti pernyataan yang pertama tadi, kalau lambang 4 itu 1 dan 3 bergabung, itu kesalahan secara konstitusional. Karena sekarang 1 dan 3 belum boleh bergabung, hanya boleh bertarung, tidak boleh bersanding, hanya boleh bertanding. Jadi kalau 1 dan 3 bergabung di periode sekarang, itu kesalahan secara politis dan kesalahan secara konstitusional. Kalau maknanya 4, 1 dan 3 itu yang lolos, itu kesalahan secara logika dan matematika. Apa itu 4 jari? Ada gerakan katanya 1+3. 1+3 gitu, koalisi 1+3. Tanggapannya gimana? 1+3 itu 4. 4 jari. Warga tambah bingung nanti ya. Jadi bingung 4 jari. Jadi 2 aja? 2 aja ya Pak ya berarti ya? Ya itu saya kembalikan lagi ke warga. Ya kalau ada gabungan antara 1 dan 3 ya monggo. Kan warga juga bisa lihat kemarin debat juga saya 2 lawan 1. Dan 4 jari? Gabungan 01 sama 03. Oh gitu. 4 jari. Itu kalau tambah 2 jadi 6 jari ya? Belum lah, kita tunggu dulu. Kan pemilunya masih 14 Februari, gitu kan? 14 Februari kita tunggu, baru setelah itu kita akan bicara. Kita nggak tergesa-gesa. Bahwa ada semangat-semangat dari masyarakat, itulah demokrasi, itulah ekspresi. Maka saya orang yang yakin, siapapun kekuatan di sini tidak akan bisa menghambat apa yang dimau.